Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, perkenalkan nama saya Berfafaldi, teman saya Kenji Askar Pratama dan Nadia Firmina. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang filum moluska. Moluska berarti lunak dalam bahasa Latinnya berarti lunak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bagian-bagian moluska yaitu hewan-hewan yang bertubuh lunak. Ciri-ciri dari moluska ada beberapa yang akan dijelaskan oleh Nadia. Seperti namanya, moluska berasal dari kata moluskus yang berarti lunak. Jadi moluska adalah hewan yang bertubuh lunak, bersimetri bilateral dan tidak mempunyai segmen tubuh. Lalu moluska memiliki ukuran dan tubuh yang bervariasi. Umumnya moluska ini memiliki cangkang yang terbuat dari kalsium karbonat untuk melindungi bagian dalam organ-organnya, bagian dalam tubuhnya. Pada tubuh moluska terdapat organ pencernaan berupa mulut, kerongkongan yang pendek, usus, lambung dan anus. Anus moluska terdapat pada bagian anterior tubuhnya. Lalu moluska memiliki cincin syaraf yang merupakan sistem syaraf. Organ ekskresi moluska disebut dengan nefridia. Moluska juga memiliki lidah parut atau lidah yang bergigi yang disebut dengan nefrida. Dan moluska umumnya hidup dan berkembang biak di laut, tapi ada juga yang hidup di air tawar dan di darat. Kalau yang hidup di laut itu bernafas dengan insang yang disebut dengan Ctenidia, dan yang hidup di darat umumnya bernafas dengan paru-paru sederhana. Dan juga moluska merupakan hewan lipoplastik yang memiliki 3 bagian tubuh utama. Bagian tubuh moluska terdiri dari 3 aspek utama, yaitu kaki, massa visceral, dan mantel. Dan untuk berkembang biak, moluska memiliki alat kelamin yang terpisah, tapi ada juga yang hermafrodit. Terus, untuk bergerak, sebagian besar moluska memiliki kaki otot di bagian bawah tubuhnya yang berbeda-beda untuk setiap jenisnya. Terima kasih kepada Nadia. Jadi sudah kita ketahui ciri-ciri moluska, dan moluska itu kan hidup di laut dan di darat. Dan kita akan cari tahu apa yang dilakukannya agar bereproduksi. Jadi reproduksi moluska ini terjadi secara vegetatif dan generatif. Moluska merupakan hewan hermafrodit, yaitu hewan yang memiliki alat kelamin jantan dan betinanya dalam satu tubuh. Tetapi ada juga yang bagian dari moluska yang alat kelaminnya terpisah atau berumah dua. Oleh sebab itu, reproduksinya secara fertilisasi interna. Fertilisasi interna. Baik, itu secara reproduksinya ya. Selanjutnya, apa itu klasifikasi moluska? Klasifikasi moluska itu terbagi menjadi 5. Yaitu yang pertama Amphinoura. Amphinoura ini umumnya tinggal di laut, ya hidup di perairan. Ini merupakan jenis yang masih primitif. Amphinoura mempunyai tubuh simetri bilateral, yaitu sulit tidak bisa dua-dua. Simetri berarti apa? Bisa dua-dua. Mempunyai beberapa insang di dalam rongga mantelnya. Hidupnya di sekitar pantai. Ya, hidup di sekitar pantai. Dia tidak terlalu dalam laut. Yang kedua yaitu Scapopoda, yaitu hidup di laut dan juga di pantai. Pembagian ini memiliki cangkang yang tajam berbentuk seperti trompet. Jadi mempunyai kaki kecil. Dia di kepalanya. Di kepalanya ada beberapa tentakel dan bergerak
tidak berenang, dia berjalan di apa namanya di pasir-pasir. Dan contoh-contohnya yaitu Deltalium vulgare. Mungkin yang ada laptop bisa mencari. Ya. Deltalium vulgare. Yang ketiga yaitu Gastropoda. Ini merupakan hewan yang memakai perutnya sebagai kaki. Contoh hewan ini seperti cumi-cumi, siput, apa lagi? Sotong. Sotong. Apalagi? Nah, Ya. banyak. Ini bisa hidup di darat, di laut, bahkan di laut paling dalam sekalipun. Nah, ini umumnya Gastropoda ini memiliki cangkang. Kayak cumi-cumi ada cangkang, tapi tidak terlihat, cuma di bagian dalamnya saja. Yang keempat yaitu Cephalopoda. Cephalopoda. Kepala. Yang memakai kepalanya sebagai alat gerak. Nah, jadi memiliki endoskeleton, exoskeleton atau tanpa keduanya. Apa istilahnya? Exoskeleton sama endoskeleton. Tubuhnya simetris bilateral. Umumnya terdiri dari kepala, leher, dan badan. Tidak terdapat kaki. Dari pangnya timur laut. Yang keempat yaitu yang kelima yaitu Velocipoda. Pelesi ya. Velocipoda atau Bilfavia. Nah, lainnya Bilfavia. Velocipoda ini mempunyai bentuk kaki seperti kapak yang terletak di anterior. Bilfavia merupakan hewan bercangkang yang terdiri dari atas dua bagian, mempunyai sistem saraf dan otak yang berkembang baik, hidup di air tawar dan laut. Jadi ini mencangkang, cangkangnya tuh kayak bisa dibuka itu kayak rambut mutiara, ada kijing, tiram. Dan untuk tambahan, Bilfavia ini bagus untuk menjernihkan air. Kayak tiram itu bagus untuk Iya. menjernihkan air. juga bisa kemampuan. Itu pembagian klasifikasinya. Mungkin itu saja. Selanjutnya itu peranan bagi manusia akan dijelaskan oleh Jojo. Oke, jadi Mollusca ini ada peranannya itu ada dua. Yang satu untuk yang dapat menguntungkan manusia dan satu lagi yang dapat merugikan manusia. Untuk yang menguntungkan manusia, yaitu Mollusca ini bisa sebagai sumber makanan yang berprotein tinggi. Sebagai contohnya itu ada cumi-cumi dan bekicot. Lalu sebagai yang kedua itu bisa sebagai bahan baku kosmetik. Lalu juga bisa sebagai penghasil mutiara dan untuk membuat kerajinan tangan. Mollusca juga berperan dalam indikasi pencemaran air seperti yang dibilang oleh Belva tadi. Lalu juga bisa sebagai bahan teraso. Teraso itu kayak mirip-mirip keramik. Keramik itu pakai ditirak. Lalu juga bisa sebagai pupuk dan bahan makanan untuk burung piaraan. Untuk peranan yang merugikan manusianya, Mollusca ini dapat merusak bangunan kapal. Lalu dia juga bisa menjadi inang perantara cacing hati. Dia juga merusak padi. Jadi dia itu bisa menjadi musuh untuk petani karena sangat merugikan. Lalu bisa menjadi hama merusak tanaman. Dan Mollusca ini tidak semuanya yang bisa dimakan. Ada beberapa yang berisiko jika dikonsumsi terlalu berlebihan. Ya. Sebagai contohnya itu kerang dan keong. Itu dia peranan Mollusca yang menguntungkan dan juga merugikan manusia. Oke, Mollusca itu bisa merusak kapal. Kenapa Mollusca itu bisa merusak kapal? Jadi kan di kelas gastropoda, tadi kan di sini ada nih. Ketika dia larva, gastropoda tuh simetri bilateral. Terus waktu dia dewasa menjadi tidak bersimetri. Terus apa yang menyebabkan itu tuh terjadi? Ah, ya. Terima kasih. Jadi kan tadi disebutkan di pertama sekali kalau Mollusca itu adalah kelompok hewan bertubuh lunak, bersimetri bilateral dan tidak bersegmen. Jadi
masih ragu. Tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan bersegmen itu sendiri. Apa? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kamu akan jawab pertama yaitu pertanyaan ini tadi. Mengapa film Mollusca menyebabkan kapal rusak? Jawab. Akan dijawab. Jadi di film Mollusca ini ada satu spesies namanya Pteranodonavalis. Ini tuh seperti bentuknya itu mirip udang. Itu kayak rayap tapi di air gitu. Nah, Pteranodonavalis ini dia tuh dapat memakan kayu. Jadi kalau memakan kayu kan kapal kan bagiannya itu ada bagian kayunya. Jadi itu dapat merusak kapalnya gitu. Dimakan kayu. Pteranodonavalis ini. Ya. Bagus. Aduh. Kembalikan ke mananya? Kan umumnya ada juga yang kayak film kelas Amphineura tadi. Amphineura. Umumnya kelas Amphineura ini melekat pada suatu objek makan kayak kapal bisa jadi kan misalnya kapal berhubungan sama laut. Baru mungkin tadi Dimakan kayu sama Pteranodonavalis. katakan tadi pada kelas gastropoda awalnya dia bersimetri bilateral, yaitu bisa terbagi dua. Dan tapi seiring berjalannya waktu, seiring dia dewasa menjadi tidak simetri atau asimetri. Baik, awalnya kan kayak misalnya kita bandingkan satu contoh, siput. Siput awalnya siput kecil memiliki Mulai dari larva ya, coba larva. larva. Oke. Telur menetas, keluar siput kecil. Ada beberapa spesies yang memiliki cangkang, tetapi waktu kecil cangkang itu belum tumbuh. Jadi setelah seiringnya berjalan waktu, kan waktu kecil dia nggak bercangkang, jadi bisa dibelah dua. Ya. Nah, seiring berjalannya waktu cangkangnya tumbuh, dan nanti kan cangkang itu bagian dari tubuh dia. Jadi setelah dewasa cangkang yang udah tumbuh itu nggak bisa lagi dibagi dua, nggak akan simetris antara yang kanan sama yang kiri. Cangkang sih penyok-penyok. Iya. Oke ya, lanjut. Segmen. Ya. Bukan segmen. Segmen ruas apakah sama? Apa ini segmen? Apa yang beruas? Kepalanya, kakinya, simetris. Jadi antum kalau gambar bisa kan dibagi dua. Misalkan ini yang aneh. Jadi diambil tadi garis ya. Garis ambil, anggap dipotong. Masa potong nih ya, potong dua, atas bawah. Sama enggak? Iya, sama enggak? Enggak boleh kan? Yang satu ada lancinya kan. Ada masih bingung. Ya, Biasanya apa kita maksud bisa dari bersegmen? melintang enggak? Maju lagi. Nah, jadi gitu. Jadi Kalau manusia? Cuma satu. Bila. Oh, berarti kalau masih gitu tuh polos. Ya, pasti. Lanjut, Ustaz. Iya, lanjut. pertanyaan Ara masih bingung tentang bersegmen. Apa itu bersegmen? Baik, kami akan memasukkan ini kepada arthropoda. Jadi film arthropoda ini memiliki dia bersegmen, atau nama lain bersegmen itu bersekat-sekat. Jadi kayak kita tahu tadi kalau Mollusca itu bertubuh lunak, ya kan? Nah, tidak bersegmen. Jadi kalau bertubuh lunak berarti Tidak ada sekat. tidak ada sekat, sudah pasti kan dia tidak bersegmen. Ya. Ya gitu. Jadi Adi. kayak bersekat-sekat ini kalau dari depannya kayak ada ujung bulu-bulu tipis kayak gitu. Bisa tuan crab ya. Nah, kan itu ya, bersekat-sekat kakinya bersekat kan. Sedangkan contoh dari Mollusca ini kayak siput, kayak Kok gambar apa ya? nah, kayak gini. Tandu. Ya. Nah, kayak Artinya gini. ada apa? Ada bagian-bagian, Ya. ada ruas-ruas ya. Oh, baik, gitu. baik pada Oke, kaki. ya paham. Bisa. Jadi kan kayak tadi kepiting bersekat-sekat. Jadi kita ambil contoh Mollusca ini mungkin siput yang paling dominan. Siput ini kan dari ujung kepala sampai ujung anus itu hanya satu bagian, tidak memiliki sekat, tak bisa dibagi-bagi kayak kepiting. Kepiting kan kalau kita potong capitnya itu masih bisa lagi, bisa katakan lagi. Oh iya iya iya.
kan? Kayak tangan kita. Kalau Kayak kalau tangan pun kita kita lah. mau kita ambil Nah. contoh siput, kita ambil contohnya ini gurita. Jadi gurita ini kepala sampai kakinya itu cuma satu bagian. Nah, jadi Sepal kuda. tidak ada sekat-sekat antara tentakelnya itu kan harus dipotong baru bisa baru bisa terpisah. Sedangkan kayak tuan crab, Kok tuan dia kepiting weh, kepiting. Lobster. Nah, itu antara cangkang tubuhnya. Nanti ada ku bilang saling nanti yang dekat itu tuh antara echidodder mata tuh Bisa dimutilasi. si Kevin. Bisa dimutilasi kan, Krep? bisa. Nanti kita bahas. Mau pun bisa. Apalagi yang sudah pernah makan seafoodnya ya, yang sudah makan Jangan Ustaz, jangan Ustaz. Keras. Jangan sekali. Apakah ada paham? Terima kasih. Apa ada pertanyaan lain? Tidak ada. Cukup Tidak ya. ada, kan? Oke. Oke, itu penjelasan dari kami tentang film Moluska. Maaf atas segala kekurangan kami. Kami manusia yang datang dari Allah, yang salah datang dari kami. Kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke.